Hingga siang hari, IHSG konsisten berada di zona hijau, disebut-sebut bahwa semarak IPO lah yang menjadi penyebab atau pendorong dari kinerja IHSG yang positif. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan Susi. Iya, saya setuju banget ya Dina ya. Hari ini IHSG cukup sumringah ya. Kayak baju saya hari ini warnanya sama-sama hijau gitu ya kayak IHSG. Jadi saya setuju sekali kalau memang pergerakan hari ini itu ditopang sama saham-saham IPO. Jadi sebenarnya kalau hingga siang ini kan transaksinya itu kurang lebih 6,69 triliun ya. Nah itu separohnya itu udah dikuasai saham-saham IPO loh. Yang salah satunya adalah CDIA di mana market cap-nya itu sudah 2,7 triliun. Kemudian yang koin itu sudah hampir 600 miliar rupiah. Belum ditambah lagi ada yang lain, ada Meri, ada PSAT, kemudian ada PMUI, SPR hari ini juga sudah mulai naik lagi, kemarin sempat ARB, untuk PMUI masih ARB, kemudian juga ada beberapa saham lainnya kalau kita lihat ada cek juga dan juga ada blok juga. Ini kan kalau digabungin bisa setengah transaksi dari IHSG hari ini. Jadi memang menurut saya selain dari saham-saham perbankan hari ini yang menguat, saham-saham IPO yang memang mendorong pergerakan IHSG di sepanjang pekan ini. Oke, Anda menyebutkan sebenarnya saham-saham IPO inilah yang menjadi atau mendominasi dari transaksi pada kemarin, kemudian juga 2 hari yang lalu. Tapi kenyataannya bahwa transaksi secara keseluruhan atau secara all market begitu tidak terlalu signifikan. Apakah memang ini menunjukkan bahwa memang penguatan IHSG yang terjadi selama beberapa hari terakhir murni karena memang penyebabnya adalah adanya IPO yang memang menarik para investor retail terutama untuk masuk, tapi bukan secara fundamental, Susi? Ya, saya setuju sekali sih. Karena kan memang sebenarnya market cap ini kalau digabung itu kan udah setengah transaksi hari ini ya, 3 triliun lebih gitu ya. Jadi memang pertama pandangan investor itu kan sama-sama IPO itu bagus-bagus. Dina, apalagi ditambah ada beberapa emiten yang memang memiliki strategi-strategi yang luar biasa dan sosok di balik pemiliknya. Dan salah satunya juga ada yang memang bursa berjangka kripto pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi menurut saya ini banyak menarik perhatian para investor. Sementara kalau kita lihat sepanjang pekan kemarin gitu ya, saham-saham di sektor lainnya mungkin komoditas perbankan itu kan cukup melandai. Jadi kayak buat investor tuh kurang seru. Tiba-tiba di pekan ini semua IPO kompak rilis di pekan ini. Jadi menurut saya IHSG memang di sepanjang pekan ini memang benar-benar ditopang oleh saham-saham IPO. Jadi memang perlu diwaspadai kalau minggu depan sudah pada aksi taking profit. Jadi menurut saya harusnya ada sedikit koreksi. Karena kalau kita lihat perdagangan hari ini Dina, justru IHSG itu langsung lompat ya transaksinya ya. Jadi dari level 7.005 hari ini langsung lompat di level 7.050-an. Jadi ini patut diwaspadai, ada gap-gap yang memang harus ditutup IHSG kemungkinan di pekan depan. Berarti untuk jangka pendek sendiri mungkin kalau hari ini sudah ada di akhir pekan begitu ya, tapi mungkin di awal pekan apakah memang ada potensi bahwa IHSG langsung segera jatuh atau mungkin ada potensi IHSG justru kembali lompat mungkin ke level 7.100. Bagaimana pandangan Anda? Kalau menurut saya selama belum pada aksi jual ya, terutama kan kalau saya melihat target-target investor ini atau pemegang saham IPO ini targetnya jauh-jauh gitu ya. Apalagi contoh deh kita bisa lihat di transaksi broker Sumari itu yang antri saham CDIA di harga 1.000 padahal sekarang harganya masih 400. Itu yang antri udah jutaan lot Dina. Jadi kita lihat menurut saya ini kan targetnya panjang. Jadi menurut saya harusnya pekan depan IHSG bisa menyentuh level 7.100 dulu mungkin baru terkoreksi. Karena mengingat pekan depan juga memang ada keputusan suku bunga BI. Biasanya menjelang suku bunga BI IHSG dan juga saham-saham perbankan itu harus naik dulu gitu ya untuk menyambut meskipun nanti kalau BI itu akhirnya kembali memutuskan untuk menahan suku bunga. Oke, Anda menyebutkan betapa besarnya dominasi dari semarak IPO yang terjadi beberapa hari ini juga akan membayangi kinerja IHSG selama pekan depan juga. Tapi kalau misalnya memang IHSG pada pekan depan terjadi koreksi begitu, kira-kira di level berapa IHSG akan terhenti? Dan juga ya itu tadi, mengingat memang ada beberapa sentimen fundamental yang akan terjadi pada pekan depan. Salah satunya adalah rilis FOMC minutes dari The Fed. Dan juga kita juga sebenarnya masih menunggu atau memantau berkaitan dengan kebijakan tarif Donald Trump yang bisa dikatakan sebenarnya pada saat ini tidak terlalu berpengaruh terhadap IHSG karena memang sentimen utamanya masih bertitik di semarak IPO ini sendiri. Kalaupun mau koreksi di pekan depan itu dia harus di level 7.006 ya. Jadi kan waktu closing perdagangan kemarin itu di level 7.005. Nah hari ini dia langsung lompat openingnya di 7.036. Jadi menurut saya pekan depan itu paling dekat dia harus menutup di level 7.006. Di situ dari level tersebut dulu baru kemungkinan melanjutkan kenaikan karena menurut saya
semarak IPO di pekan depan harusnya masih lanjut karena target-target investor itu jauh-jauh, terutama untuk 2 saham IPO, Double C, CDA dan juga Koin. Oke, tapi disclaimer dulu pemirsa karena apa yang sudah dijelaskan oleh Susi, kembali lagi keputusan dan juga risiko investasi ada di tangan Anda. Kita kembali ke bahasan sentimen berkaitan dengan fundamental, yaitu salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana para investor juga masih menanti kebijakan tarif Donald Trump. Kira-kira bagaimana pengaruhnya dari update kebijakan tarif Donald Trump yang memang ada yang ditunda, ada juga yang beberapa yang memang sudah diumumkan besaran tarifnya. Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar, mungkin pasar global dan juga pasar keuangan kita? Ya, sebenarnya kan kita dikasih nafas selama 1 bulan ya Dina ya. Itu kan kita masih ada waktu negosiasi itu hingga 1 Agustus 2025. Jadi menurut saya harusnya sembari masa negosiasi ini ISG harusnya bisa euforia dulu sebentar gitu ya. Karena mengingat juga di bulan ini harusnya sudah mulai rilis kinerja keuangan terutama dari sektor perbankan. Itu biasanya yang paling lebih dulu merilis kinerja keuangan biasanya 2 minggu, 3 minggu setelah closing di semester 1. Jadi menurut saya harusnya bisa euforia dari rilis-rilis kinerja keuangan. Kemudian ditambah lagi harapannya nanti BI memberikan kabar baik dan juga ada beberapa kebijakan insentif pemerintah yang tentu saja bisa menopang dari kinerja beberapa sektor. Tapi menurut saya kan kemarin insentif-insentif pemerintah itu kan sudah hadir ya, ada 5 ya. Dan itu masuk di bulan Juni, bulan Juli. Harusnya beberapa sektor bisa tertopang kinerjanya di 2 bulan ini. Jadi menurut saya harusnya ISG bisa menyambut hangat ya, karena insentif-insentif itu harusnya memang bisa kelihatan hasilnya di bulan ini. Oke, baik. Berarti kalau dari penjelasan Anda barusan, Anda melihat bahwa sebenarnya bulan Juli ini adalah bulan yang cukup prospektif bagi IHSG. Ya, menurut saya iya, karena ditambah lagi memang ada euforia IPO yang memang benar-benar sangat menopang. Oke, baik.